tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita di streaming kita, di kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita hingga ajal menjemput kita sehingga kita menghadap kepadanya, mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu menguji rasa dan kepekaan dakwah. Ya, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Kita telah mendapatkan banyak hal. Kita telah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang terbesar yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, yaitu hidayah iman, hidayah Islam. Tidak ada kenikmatan yang melebihi dua hidayah ini. Karena hidayah inilah menjadikan hidup kita berarti baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Ini satu kesimpulan final bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah yaitu iman dan Islam, ini adalah kenikmatan yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Kemudian setiap kenikmatan tentunya ini harus kita syukuri, dan bentuk rasa syukur kita ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kenikmatan itu adalah kenikmatan iman dan Islam, maka wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus wujudkan dalam bentuk ajakan, ya. Ajakan kepada apa? Ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada iman, ajakan kepada Islam. Itulah wujud daripada syukur kita ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam. Berat dong? Enggak, ya. Berat? Enggak. Wujud syukur kita ketika kita mengajak seseorang kepada iman, kepada Islam, mengajak iman dan Islam, ini bukan berarti mengajak orang yang masih kafir, bukan, tetapi termasuk di dalamnya mengajak orang-orang yang sudah Islam, orang-orang yang sudah beriman untuk sabat, untuk komitmen, untuk istiqomah di atas keislaman, istiqomah di dalam keimanan. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan, ya, di dalam ajakan seseorang, ajakan untuk tetap istiqomah di dalam Islam atau di dalam iman. Yaitu apa saja? Yang pertama yaitu kita ad-dilalah alal khair, ya, yaitu kita
menunjukkan kepada seseorang kepada kebaikan. Betapa banyak di antara kita kaum muslimin ini masih sangat jauh tentang pengetahuan dasar, apalagi pengetahuan yang rinci tentang Islam. Dan kita, khususnya sahabat LC yang sudah mendapatkan banyak sekali materi-materi yang dikirim oleh LC, ya, sahabat LC yang sudah sering ikut hadir di dalam kegiatan-kegiatan LC seperti Stadium General yang diselenggarakan, kemudian juga Wismi yang diselenggarakan, pastinya sudah lebih banyak memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar Islam. Bahkan banyak sekali di antara rincian-rincian Islam sudah diketahui oleh para sahabat LC semuanya. Maka kewajiban kita mendakwahkan orang lain untuk mendapatkan hidayah iman, mendapatkan hidayah Islam, atau komitmen di atas iman dan Islam, yaitu dilalatun alal khair, menunjukkan kepada kebaikan. Contoh ringannya ya, ikut daftar LCU, ya, ikut daftar LCU. Ini merupakan kepedulian kita terhadap saudara kita, teman kita, kenalan kita. Kemudian at-tahdzir minasyarr, yaitu memperingatkan mereka dari keburukan, ya, memperingatkan mereka dari keburukan. Ada di antara mereka yang rame pengen hadir konser musik seumpama. Kita ingatkan bahwa di dalam Islam musik itu haram. Di dalam Islam mengidolakan orang-orang kafir itu dilarang, ya. Itu kita ingatkan kepada mereka. Mereka yang kemudian di antara teman kita yang masih suka berpacaran, ya, bergaul secara bebas tanpa batasan antara laki dan perempuan, kita ingatkan bahwa di dalam Islam itu ada batasan-batasan. Salah satunya kita tidak boleh berduaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Kita juga tidak boleh bercampur baur antara laki dan perempuan di satu tempat yang tidak ada sekat atau bahkan sulit antara satu dengan yang lain, itu untuk menjaga jarak, ya, yang disebut dengan ikhtilat, ya. Kalau yang pertama tadi itu berduaan, bersepiria antara laki dan perempuan yang bukan mahram, itu namanya khulwat, ya, bersepiria namanya. Sementara selain bersepiria ini juga tidak diperbolehkan untuk kemudian bersamaria, ya, ikhtilat, ya, campur baur antara laki perempuan sampai seakan-akan tidak ada jarak antara satu dengan yang lain di satu tempat yang memang di situ ramai sekali berjubel laki dan perempuan. At-tahdzir minasyarr, mengingatkan mereka akan keburukan-keburukan, keburukan miras, keburukan rokok, keburukan narkoba, keburukan apalagi zina, ya, keburukan pacaran dan yang lain sebagainya. Kemudian watambihul ghafil, mengingatkan di antara rekan-rekan kita yang lalai, ya. Dia sudah tahu ilmunya tapi seringkali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita peringatkan dia. Kemudian yang keempatnya adalah wa ta'limul jahil. Kita mengajarkan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, ya, yang masih jahil. Gimana sih caranya ketika kita mau sholat? Gimana sih baca niatnya? Niat itu dilafadzkan atau enggak sih, gitu ya. Kemudian ketika kita sholat, bacaan sebelum membaca Al-Fatihah itu apa sih? Itu kita ajarkan dengan membaca iftitah seumpama, ya, diajarkan oleh kita. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah itu kita baca surat apa sih? Boleh enggak sih kalau hanya satu ayat atau hanya surat yang pendek? Kemudian ketika kita rukuk kita baca apa sih? Ketika kita i'tidal, ya, setelah rukuk itu kan berdiri, ya, sami Allahu liman hamidah, itu kita baca apa sih? Itu
ta'limul jahil. Kita ajarkan kepada mereka. Atau bahkan kita tentunya sudah paham betul secara survei ya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran atau belum mengenal huruf Al-Quran. Maka kewajiban kita memberikan pengajaran kepada mereka ya, sekuat kemampuan kita, sebatas kemampuan kita. Kita bisa mengajarkan mereka sebatas ikra, sebatas qiraati ya, ataupun yang semisalnya ya. Kita belum tahu hukum-hukum mat itu apa, kemudian waqaf itu apa ya, nabr itu apa, maka setidaknya kita sudah bisa mengajarkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran, mengenal hurufnya, bagaimana ketika huruf itu dirangkai, bagaimana panjang pendeknya ya, walaupun kita belum tahu ini apakah mat asli, mat tabi'i ya, mat lazim atau mat arid lisukun atau yang lain sebagainya. Kita belum bisa itu, tapi kita sudah bisa mengajarkan kepada mereka untuk mengenal huruf Al-Quran, katakanlah seperti itu. Maka lakukanlah itu, bentuk daripada kepekaan kita, sensitivitas kita, kepedulian kita, tanggung jawab kita kepada Islam, kepada agama, kepada juga saudara-saudara kita yang belum mampu untuk membaca Al-Quran. Pun demikian tentang dasar-dasar Islam yang lain. Berapa banyak kita saksikan ya para konten kreator yang melakukan kuesioner atau melakukan survei, atau kalau bahasa kita sekarang itu sosial eksperimen. Datang ke kafe, datang ke taman ya, atau di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, kemudian ditanya, kamu tahu nggak berapa rukun Islam? Ada yang menjawab 6, ada yang bawa 3, ada yang menjawab 5 ya, ada yang benar, ada yang salah intinya. Kemudian setelah bisa menjawab 5 sekalipun, mereka coba sebutkan, bingung antara rukun Islam dengan rukun iman. Apalagi kalau kemudian yang ditanyakan adalah rukun iman itu ada berapa? Ada yang dia maksud ya rukun Islam itu. Ada yang nggak paham sama sekali ya kalau rukun Islam, karena biasanya ini lebih banyak disebutkan ya, atau lebih banyak dibahas daripada rukun iman. Walaupun seringkali dalam satu bab ya, katakanlah itu adalah materi PAI, itu antara rukun Islam dan rukun iman selalu beriringan. Tapi tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, orang-orang awam yang ada di luar sana, itu nggak tahu dan nggak bisa membedakan. Bahkan kalaupun sudah tahu antara 5 dan 6, tidak bisa menyebutkan masing-masingnya. Maka kewajiban kita adalah mengedukasi, memberikan pengajaran kepada mereka yang masih jauh dari ke pengetahuan terhadap dasar-dasar Islam. Baik, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam membahas tentang tema kita yaitu menguji rasa dan kepekaan dakwah ini, kita akan membawakan sebuah ayat yaitu surat Al-Ahzab ayat 23. Bisa disimak oleh rekan-rekan sekalian ya, sahabat LC semuanya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Sekali lagi kita bacakan ya. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Artinya di antara sebagian orang-orang mukmin atau di antara orang-orang yang beriman, rijalun, ada orang-orang yang sodaku ma'ahadullah alaihi, menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.
Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang telah menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum, ada di antara mereka mangqadha nahbah, yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini lebih spesifik, yaitu gugur dalam medan perang. Faminhum wa minhum man yantazir. Ada juga di antara mereka yang masih menunggu untuk mendapatkan giliran kesyahidan, ya. Tetapi dalam penungguan itu tentunya mereka tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila. Dalam masa tunggu itu mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Tidak merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang hingga titik darah penghabisan atau hingga hembusan nafas yang terakhir. Ini konteks daripada ayat ini adalah ayat berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam medan perang, medan jihad dalam bentuk perang, ya. Karena kalau kita berbicara jihad tentunya sangat luas, termasuk adalah jihad ilmu dan amal, jihad dakwah, ya, itu juga jihad. Tapi secara spesifik ayat ini berbicara tentang sebuah janji di antara kaum mukminin yang menjanjikan untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi peperangan. Tapi tentunya sebagaimana kaidah di dalam tafsir, di mana dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang namanya statement itu difahami dari keumuman pernyataan atau statement, bukan dari kekhususan kejadian. Maksudnya apa? Ini berbicara tentang perang. Tetapi bukan berarti ini tidak berlaku selain perang, ya. Sebagaimana kita yang hidup di negara yang Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, kenyamanan, ya, kedamaian, tidak ada peperangan, maka kita sebagai rijal minal mukminin, daripada para gentleman, para perwira kaum muslimin, ya, kita jihadnya bentuknya adalah dakwah secara sungguh-sungguh semaksimal kemampuan kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadapnya, yaitu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ayat ini, yaitu minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir wa ma badalu tabdila. Sebelum kita membahas korelasi antara ayat ini dengan dakwah, kita mencoba untuk memahami, ya, mengetahui tentang asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya ayat, ya. Ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat. Beliau adalah Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Ansor, berarti beliau memang asli Madinah, bukan dari Makkah kemudian ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, bukan. Tetapi Anas bin Nadir radhiyallahu anhu ini adalah penduduk asli Madinah. Beliau adalah paman dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kita kenal, beliau adalah seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, ya. Makanya kita sering mendapatkan riwayat hadis itu an Anas ibni Malik. An Anas ibni Malik itu banyak sekali. Nanti bisa dicek, ya. Bisa juga di searching di Google. Beliau memeluk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Beliau memeluk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Dan beliau ini juga termasuk seseorang yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memiliki keutamaan dibandingkan
sahabat yang lain. Salah satu keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini adalah beliau ini termasuk salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika bersumpah atas namanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan sumpahnya, ya. Nanti kita lihat bagaimana kisah tersebut. Anas bin Nadhr, beliau adalah termasuk salah satu sahabat yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ketinggalan juga Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, kita tadi sudah singgung tentang bahwa beliau adalah salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika bersumpah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika pernah terjadi peristiwa bibi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu Rubai binti An-Nadhr, adik daripada Anas bin Nadhr. Suatu ketika Rubai binti An-Nadhr ini mematahkan gigi salah seorang gadis di Madinah sana, ya. Kemudian sebagaimana di dalam hukum Islam ketika ada kriminalitas, ada jarimah, ya, ada sengaja ataupun nggak sengaja, nanti itu pengadilan yang akan menilai, begitu ya, bagaimana hukumnya dan berapa dendanya. Yang jelas terjadi peristiwa Rubai binti An-Nadhr, adik dari Anas bin An-Nadhr ini mematahkan gigi seorang gadis. Keluarganya tidak terima. Datanglah keluarga tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mendatangkan Rubai binti An-Nadhr dan juga Anas bin Nadhr. Setelah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memutuskan agar gigi Rubai binti An-Nadhr ini dipatahkan juga, karena di dalam Islam ada qisas al-anfu bil anfi, as-sinnu bis sinni, al-ainu bil aini, al-udunu bil uduni. Kalau ada seseorang yang membuat cacat gigi seseorang, dia juga harus dikisas, giginya dibuat cacat. Kalau seseorang membuat cacat hidung seseorang, maka orang tersebut juga dikisos, hidungnya dibuat cacat, sama persis dengan kecacatan yang disebabkan oleh dia. Ini namanya kisos. Begitu mendengar Rubai binti An-Nadhr harus dipatahkan giginya sebagai pembalasan atau kisos, dia telah mematahkan gigi seorang gadis yang ada di sana, ya, di Madinah sana. Seketika itu Anas bin Nadhr bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, apakah gigi Rubai binti An-Nadhr ini harus dipatahkan? Demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, janganlah patahkan giginya." Sebagai seorang kakak pasti dia begitu membela adiknya. "Ya Rasulullah, demi Allah, jangan patahkan." Tapi ternyata keluarga dari gadis yang dipatahkan giginya tadi kan nggak terima. Maka Rasulullah SAW berikan penegasan, menurut kitabullah gigi Rubai binti An-Nadhr harus dipatahkan. Tapi Masya Allah, ya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala dibukalah hati keluarga daripada gadis yang dipatahkan giginya oleh Rubai binti An-Nadhr tadi. Mereka memaafkan, ya, dan sehingga tidak perlu dipatahkan. Dan tentunya ini berlaku hukum yang kedua, yaitu diyat, ya. Kalau qisas tidak dilaksanakan, maka ada diyat, yaitu denda. Kalau nggak salah, mematahkan gigi itu diyatnya adalah 4 atau 5 ekor unta, ya. Kalau kita hitung itu pokoknya sekitar antara 225 sampai 250 juta. Nah, itulah
kehormatan yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehormatan dan kekayaan yang sangat besar dalam dirinya, yang mana gigi saja yang rusak ini bisa senilai 225 sampai 250 juta untuk harga sekarang, ya, karena dinilai antara 4 sampai 5 ekor unta. Masya Allah. Ini juga patut kita syukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas setiap anggota badan kita yang diberikan kesehatan, keutuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tentang Anas bin An-Nadhr tadi, yang berkenaan dengan ayat yang kita baca, yaitu minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Jadi Anas bin An-Nadhr ini ketika perang Badar pertama, beliau tidak ikut perang karena memang saat itu belum diwajibkan oleh Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah SAW bersama pasukan tidak berniat berperang. Niatnya adalah mencegat kafilah kafir Quraisy yang sedang membawa harta kekayaan berupa barang dagangan. Kenapa dicegat? Kenapa mau diambil barang dagangan dari kafir Quraisy? Karena kafir Quraisy sudah merampas harta kekayaan bahkan nyawa daripada keluarga kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini harus dipahami, ya, jangan sampai kemudian kita melakukan fitnah, hoax, ya, bahwa Rasulullah SAW ingin merampas harta kekayaan kafir Quraisy di perang Badar itu. Tidak sama sekali, tetapi Rasulullah dan para sahabatnya ingin mengambil hak mereka yang selama ini telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Jadi final, ya, ini harus jelas buat kita posisinya. Maka dari itu Anas bin An-Nadhr saat itu tidak ikut berangkat, tapi sebagai seorang kesatria Islam, Anas bin Nadhr menyesal. Kenapa saat itu, saat memerangi kaum musyrik, beliau tidak ikut. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak ikut dalam permulaan perang melawan orang-orang musyrik. Sungguh, kalau Allah mengikutkan saya memerangi orang musyrik, niscaya Allah akan mengetahui apa yang saya perbuat. Karena penyesalannya tidak bisa mengikuti perang Badar, yang memang tadinya tidak sengaja peperangannya, maka Anas bin An-Nadhr ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tidak ikut perang dalam permulaan perang dalam memerangi orang-orang musyrik. Maka ketahuilah, kalau seandainya Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk berperang, untuk melawan orang-orang musyrik lagi di waktu yang akan datang, sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu apa yang akan aku berbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesempatan Anas bin An-Nadhr ini untuk ikut perang Uhud, ya, ikut perang Uhud. Benarlah apa yang diucapkan oleh Anas bin An-Nadhr atas apa yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin dalam kondisi terdesak, ada sebagian mereka sudah putus asa karena mereka dalam posisi kalah di pertengahan peperangan. Kaum muslimin sempat mengalami kekalahan, ya, sempat mengalami kekalahan. Banyak di antara mereka kemudian tampak lesu, pedang mereka ditaruh di tanah dan mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Maka melihat itu Anas bin An-Nadhr langsung mengatakan, wahai kalian, ya, kata Anas bin An-Nadhr kepada mereka, wahai kalian, jika Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, maka ketahuilah bahwa Allah Rabb, Tuhan daripada Nabiullah Muhammad SAW tidak akan pernah mati. Kemudian oke lah, kalau memang Rasulullah SAW itu meninggal, untuk apa kita hidup? Ya, maka untuk itu berperanglah karena sesuatu di mana Rasulullah SAW perang karenanya, dan wafatlah, matilah kalian karena sesuatu yang mana Rasulullah SAW
wafat karenanya, ya, yaitu perang li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melakukan hal tadi, ya, yaitu sudah putus asa, menyerah, kalah, itu karena mendengar Rasulullah SAW telah wafat. Jadi dalam kecamuk perang itu, di saat ada desas-desus, ada hoax yang menyatakan Rasulullah SAW telah wafat, maka mereka yang sudah tidak punya semangat, mereka membuang senjata mereka dan tidak melakukan perlawanan. Diingatkan oleh Anas bin Nadir ini, untuk apa kalian hidup kalaupun Rasulullah SAW benar-benar wafat? Toh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan daripada Nabiullah Muhammad SAW, tidak akan pernah mati. Untuk itu teruslah berperang hingga titik darah penghabisan. Berperanglah karena sesuatu yang Rasulullah SAW berperang karenanya, dan wafatlah karena Rasulullah SAW wafat karenanya pula. Maka sehabis menyampaikan itu, Anas bin Nadir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu atas apa yang mereka kaum muslimin lakukan, dan aku berlepas diri dan berlindung kepadamu dari apa yang orang-orang musyrik lakukan. Habis itu beliau langsung maju ke depan, menerjang musuh, walaupun ratusan musuh dihadapi sendirian, beliau tidak gentar sama sekali. Bahkan ketika beliau di tengah perjalanan, di tengah-tengah perlawanan terhadap musuh Islam, yaitu orang-orang musyrik, beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beliau ditanya, hendak kemana engkau wahai Abu Umar? Maka Anas bin Nadir menjawab, aku mencium aroma surga di balik bukit Uhud. Langsung kemudian beliau terus menerjang, merangsek maju, memerangi orang-orang musyrik hingga beliau menemui kesyahidan. Dalam syahidnya ditemukan tidak kurang daripada 80 luka-luka dalam tubuhnya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari sayatan pedang, kemudian hunjaman tombak, sampai hunjaman daripada anak-anak panah, banyak sekali, sampai tidak terkenali Anas bin Nadir, atau jenazah Anas bin Nadir tidak ada yang mengenali kecuali satu yang mengenalnya, itu pun melalui jari tangan beliau yang diceriin oleh saudarinya, yaitu Rubai binti An-Nadir tadi, yaitu adiknya. Nggak dikenali, sampai kemudian siapa ini yang telah syahid hingga terkoyak tubuhnya dengan lebih daripada 80 tusukan. Yang mengenal adalah adiknya sendiri, yaitu Rubai binti An-Nadir, melalui ruas-ruas jarinya. Wah, ini adalah kakak saya, abang aku, yaitu Anas bin Nadir. Maka dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami tahu ayat ini, yaitu ayat minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ini adalah berkenaan dengan sahabat Anas bin An-Nadir yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya aku diberikan kesempatan untuk memerangi orang-orang musyrik, maka engkau akan tahu apa yang akan aku perbuat. Ya. Ayat ini yang kita jadikan sebagai landasan daripada bahasan kita, yaitu menguji rasa dan kepekaan dakwah. Nah, untuk itu bagaimana dengan kita, ya, bagaimana dengan kita yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahi berbagai kenikmatan yang tadi kita sebutkan, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, itu adalah kenikmatan yang ada di atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Sebuah anugerah atau nikmat yang patut selalu kita rasakan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita dalam
barisan rijalud dakwah. Untuk itu kita harus kejar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam rijalud dakwah, para kesatria dakwah, ya, maka ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang harus kita syukuri. Dan tidak semua orang-orang yang beriman ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rijalud dakwah. Dan ketika kita sudah oleh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan iman Islam, kita dikenalkan dengan komunitas atau lembaga, ya, yang peduli dan selalu beraktivitas dakwah LC, ya. Ini kita harus bersyukur ketika ada seruan open recruitment relawan dakwah LC, ya, tentunya kitalah orang yang pertama kali mengacungkan jari atau mengetikkan jari, saya siap, nama siapa, dari kota mana. Nah, ini adalah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan perasaan beliau terhadap dakwah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki rasa dan memiliki kepekaan dakwah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan masali wa masalukum kamasali rajulin au qada naron faja'alal jannati wal farashu yaqana fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya. Perumpamaanku dan para nabi terhadap kalian bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu kupu-kupu dan belalang terbang mendekatinya dan berjatuhan terkena api. Kalau kita musim hujan, ya, musim hujan ini biasanya kan musim laron. Kalau kita menyalakan api, yang kalau kita lihat sekarang kan lampu, ya, tetapi kalaupun kita mau uji coba, ya, tes case tentang laron itu, kita bisa matikan lampu, kemudian kita nyalakan lilin, kita nyalakan lampu yang atau api lah, ya. Pasti mereka akan berkerumun mendekati api tersebut, yang mana kerumunnya mereka, dekatnya mereka terhadap api akan mengakibatkan mereka akan terbakar. Minimal mereka akan terbakar sayapnya, kemudian sudah tidak bisa memiliki fungsi sayap tersebut dan dia tidak bisa terbang lagi, ya. Dan ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Perumpamaanku dan para nabi terhadap kalian itu bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu kupu-kupu dan belalang terbang mendekatinya dan berjatuhan terkena api. Ini kalau kita ibaratkan tadi laron. Laki-laki itu mencoba mencegahnya agar kupu-kupu dan belalang tersebut selamat dari api. Nabi kemudian menambahkan, saya pun mencegah kalian dari terjerumus ke dalam api neraka. Itulah ibarat aku untuk kalian umatku, aku mencegah kalian dari terjerumus ke dalam api neraka. Tapi sayang kalian berontak melepaskan diri dari tanganku. Dan pada akhirnya di antara mereka yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, mereka pun akan tercebur ke dalam api. Naudzubillah min dzalik. Dan kita ketika telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat masuk ke dalam barisan rijalud dakwah, orang-orang yang senantiasa komitmen berkomunitas, mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian dari dakwah, tentunya ini sangat disayangkan ketika kita tidak ambil kesempatan ini, dan kita jadikan ini sebagai aktivitas kita dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia. Kita tahu, ya, dalam kehidupan ini dengan berbagai kerusakan dan kemaksiatan, sampai pemerintahan kita pun harus membuat banyak badan-badan memilih para influencer, memilih para duta untuk menjadikan rakyat ini, masyarakat ini menjadi rakyat dan masyarakat yang benar. Ada duta anti narkoba,
ada duta anti korupsi, ada Badan Narkotika Nasional, ada komisi KPAI itu Komisi Perlindungan Anak dan Ibu seumpama. Itu semuanya dibuat oleh negara dalam rangka agar masyarakat, agar rakyat ini menjadi rakyat dan masyarakat yang benar. Dan ketika kita masuk ke dalam dakwah, ini jauh lebih menjanjikan untuk membawa umat kita, masyarakat kita, rakyat kita menjadi umat, menjadi masyarakat, dan menjadi rakyat yang benar. Ketika kita mendakwahkan tentang wala taqrabuz zina, ya, janganlah kalian mendekati zina, maka secara otomatis segala hal yang diakibatkan kerusakan sosial yang diakibatkan daripada free sex ataupun pergaulan bebas ini kita sudah cut, kita sudah hapuskan itu. Yang nanti pembuangan bayi yang tidak berdosa, atau kemudian anak-anak yang terlantar karena tidak memiliki bapak dan ibu, itu kita sudah cut. Ya, kerusakan yang lain pun kita sudah cut. Ketika kita mengatakan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaiton, ya, ketika kita berkampanye tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bahwa setiap perjudian, kemudian setiap khamr, hal-hal yang memabukkan itu bahaya dan harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan, secara otomatis kita sudah menyelamatkan banyak manusia dari kerusakan-kerusakan, termasuk menyelamatkan uang negara yang dikuras hanya untuk kemudian membuat sebuah badan yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional. Itu pun belum tentu bisa menyelesaikan masalah, karena yang menjadi masalah terbesar itu adalah kesadaran, dan kesadaran hanya bisa dibangun dengan dakwah. Disinilah kita sebagai putra-putra terbaik daripada kaum muslimin, putra-putra terbaik daripada kaum mukminin, dan putra-putra terbaik daripada pertiwi tercinta atau negeri kita tercinta ini harus terpanggil. Kita harus menjadi bagian dari dakwah dalam rangka apa? Untuk membawa kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk umat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menuju sebuah negeri yang gemah ripah loh Cinawe, menuju negeri yang adem ayem tentrem totora harjo, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Masya Allah, ya. Maka mari kita peduli untuk negeri kita tercinta ini. Mari kita peduli terhadap agama yang mulia ini. Kita peduli kepada sesama kita, kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan sesama manusia, agar mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama meniti jalan-jalan hidayah sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sampai kita semuanya dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, keikhlasan kepada kita, istiqomah kepada kita, dan menjadi bagian dari rijalud dakwah, para pengusung dakwah. Dan tentunya kata Al-Qur'an ini adalah rijal, bukan berarti para wanita tidak masuk di dalamnya. Semua mereka yang peduli terhadap agama, terhadap sesama, dengan mengajak mereka kepada kebaikan, merekalah rijalud dakwah, ya. Demikian, wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.